Halo teman-teman, dalam era digital saat ini, menemukan informasi yang relevan dan terpercaya menjadi keterampilan yang sangat penting, khususnya dalam dunia akademik. Pada video ini, aku akan memandu kalian melakukan penelusuran informasi menggunakan portal e-journal ProQuest dengan strategi pencarian yang efektif dan sistematis. Sebelum melanjutkan, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Yunaris Lutfiasani dengan NIM 130401251300057. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa sih ProQuest itu? ProQuest adalah salah satu database akademik yang menyediakan jutaan sumber informasi seperti jurnal ilmiah, disertasi, laporan penelitian, dan berbagai publikasi akademik lainnya. Platform ini menggunakan sistem pencarian terpadu atau ANIVA Discovery, sehingga pengguna cukup memasukkan satu query untuk menelusuri berbagai jenis sumber sekaligus dalam satu tampilan. Di halaman utama ini, kita bisa melihat search box sebagai pusat pencarian. Disinilah seluruh proses penelusuran dimulai. Tampilan ProQuest juga cukup sederhana dan mudah digunakan, sehingga cocok digunakan untuk pemula maupun peneliti. Langkah pertama dalam penelusuran informasi adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Pengguna harus menentukan topik yang jelas dan spesifik. Dalam contoh ini, kami mengangkat topik mengenai hubungan antara teknologi digital dan perilaku pencarian informasi pengguna dalam konteks akademik. Dari topik tersebut, kita identifikasi dua konsep utama, yaitu digital technology dan information seeking behavior. Kata kunci ini kemudian bisa dikembangkan menjadi beberapa variasi seperti digital tools, ICT, online tools, user behavior, information behavior, dan information need. Query ini dapat dikembangkan lagi menjadi seperti digital technology or digital tools and information seeking behavior or information behavior and academic library. Proses ini disebut sebagai pengembangan kata kunci yang bertujuan untuk memperluas kemungkinan hasil pencarian. Oke, langsung aja kita bisa mengakses melalui SSO, lalu pilih jurnal yang dilanggan Undip, lalu pilih ProQuest. Sebelum itu, kita bisa melihat keduanya dulu. Kita scroll ke bawah, lalu klik visit our product education page. Di sini isinya lengkap. Kita bisa lihat search tipsnya juga di sini. Ini isinya tentang instruksi dan fitur-fitur gitu. Oke, kita kembali ke homepage. Nah, di homepage ini terdapat basic search, advanced search, publication, dan checks database. Yang pertama adalah basic search. Basic search ini menjadi pusat pencarian. Nah, ini ketika kita melakukan pencarian di basic search, itu seperti halnya kita melakukan pencarian di Google, yakni pencarian dengan menggunakan satu query kalimat aja. Selain itu ada advanced search, yang memungkinkan kita untuk melakukan pencarian yang lebih spesifik. Pada fitur ini, kita dapat memasukkan kata kunci sekaligus serta dapat menggunakan filter yang tersedia, seperti halnya adalah operator boolean, yakni and or not, untuk mengatur hubungan antar kata kunci. Yang ketiga adalah publication. Publication digunakan untuk menelusuri sumber berdasarkan publikasi tertentu. Di sini kita bisa lihat ada 11.081 publikasi dan semuanya berupa terbitan. Nah, yang terakhir adalah change database. Di sini kita bisa memilih database yang akan digunakan dalam pencarian. Nah, karena ProQuest ini memiliki berbagai koleksi database yang berbeda-beda, sehingga kita dapat menyesuaikan pencarian sesuai dengan bidang dan kebutuhan informasi kita. Jadi kita bisa milih ya, di sini kan ada 5. Misal kita mau pilih 4 atau 2 atau 3 gitu bisa. Tapi di sini aku mau pilih semuanya. Oke, langsung aja kita ke bagian penelusurannya. Yang pertama adalah basic search.
Tadi query yang sudah aku buat adalah Digital Technology dan Information Seeking Behavior. Kita bisa langsung masukin aja ke search box-nya. Aku mau masukin impact of digital. Nah, kita bisa lihat saat aku mengetikkan di search box, sistem akan menampilkan saran kata kunci atau biasa disebut juga dengan autocomplete, yang mana ini membantu kita untuk menemukan istilah yang sesuai dan juga bisa mempercepat hasil pencarian. Gitu. Lanjutkan, technology on information seeking behavior. Karena konteksnya akademik, kita tambahin akademik. Terus kita bisa klik search. Nah, ini hasilnya ya. Bisa lihat, jadi PROKOS ini menerapkan konsep Unified Discovery, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber seperti jurnal, disertasi, dan lain sebagainya dalam satu hasil pencarian. Kemudian setiap hasil yang ditampilkan juga berbentuk structure result. Nih, kita bisa lihat di sini terdapat judul, penulis, tahun, dan jika diklik nanti akan muncul abstraknya. Kemudian hasilnya itu ada 65.327 result. Yang mana jumlah hasil yang banyak ini menunjukkan tingkat recall yang tinggi karena sistem berhasil menemukan banyak dokumen terkait. Tetapi jika nanti kita lihat beberapa abstraknya di sini, maka akan terlihat bahwa sebagian dokumen masih bersifat umum, sehingga tingkat precision-nya masih tergolong rendah. Tuh. Nah, di bagian kiri ini ada pilihan yang biasanya terdapat di Advanced Search. Nah, ketika kita pakai Basic Search, kan hasilnya yang muncul banyak nih, ada puluhan ribu, bahkan mungkin nanti akan ada ratusan ribu. Jadi kita bisa pakai shortcut yang tersedia untuk memfilter. Fitur ini disebut juga dengan Faceted Navigation. Kita bisa pilih seperti full text, less favors. Tuh, hasilnya kan lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Kemudian subjeknya juga nanti kita bisa pilih. Misal literatur review. Nah, ini jauh banget lebih sedikit. Oke. Kemudian jika kita scroll sampai bawah ya. Nah, ini terlihat ada pagination namanya. Untuk menavigasi halaman hasil, kita juga bisa atur item per page-nya dari 20 ke 10. Jadi nanti akan muncul 10 item dalam satu halaman. Ini lebih sedikit daripada yang tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Advanced Search. Nah, PROKOS ini menyediakan fitur Advanced Search yang berguna dalam pencarian lebih spesifik dengan menggunakan beberapa kolom dan operator boolean seperti and, or, not. Sebelum kita lanjut ke pencarian, kita lihat dulu di bagian atas, yaitu terdapat command line, recent searches, thesaurus, file codes, dan search tips. Kita lihat di bagian pencarian terakhir atau recent searches. Bagian ini menunjukkan riwayat pencarian oleh penggunanya. Nah, fitur ini memudahkan kita untuk melakukan penelusuran lagi tanpa harus mengetik. Jadi kita tinggal klik aja di sini. Langsung keluar hasilnya. Itu yang selanjutnya adalah thesaurus. Fitur ini membantu kita dalam menemukan kata kunci yang lebih tepat atau sinonim yang relevan. Kita bisa melihat istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang kita cari. Kemudian ada file code. Nah, di sini kita bisa nentuin query yang kita mau muncul di bagian mana, misal di bagian abstrak, judul, dan lain sebagainya.
ini kolomnya di sini yang ada tulisan anywhere-nya. Kita bisa nentuin query-nya mau muncul di bagian mana nih. Kita bisa pilih gitu. Dan yang terakhir di sini ada search tip. Search tip ini seperti yang tadi awal kita lihat gitu. Langsung aja kita melakukan penelusuran. Kita masukin query yang tadi yaitu digital technology dan information seeking behavior. Nah, di sini kita bisa atur ya mau pakai and, or, atau not. Kalau and berarti digital technology dan information seeking behavior. Kalau or berarti salah satunya antara digital technology atau information seeking behavior. Kalau not yang muncul hanya satu, yaitu digital technology bukan information seeking behavior. Kemudian kita masukin di kode bidang di sebelah kanan, misal digital teknologinya kita masukin di title yang information seeking behavior anywhere. Kemudian di sini aku pilih all that. Source type-nya juga kita bisa pilih, mau pilih salah satu atau pilih semuanya. Di sini aku pilih semuanya. Dokumen type-nya aku pilih artikel dan book. Language-nya ini kita juga bisa pilih, boleh lebih dari satu. Di sini aku pilih English. Kemudian result page option. Nah, ini juga seperti pagination tadi. Misal kita bisa nentuin berapa item yang muncul dalam satu halaman. Lalu kita search. Nah, di sini hasilnya yang muncul lebih sedikit dibanding kita melakukan basic search. Kemudian, aku kembali lagi dan melakukan pencarian dengan menggunakan tanda kutip. Jadi kita kasih tanda kutip di sini. Itu digital technology. Kita tutup pakai tanda kutip. Dan information seeking behavior. Nah, guna tanda kutip di sini agar kalimat seperti digital technology, information seeking behavior ini tetap menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah. Oke, kemudian kita pilih lagi di sini. Misal artikel bahasa English, kemudian kita search. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya jauh lebih sedikit dari yang tadi ya. Oh iya, nah Progress ini mendukung personalisasi atau personalization dalam pencariannya. Jika kita sudah login ke akun My Research, kita dapat menekan tombol Save Search untuk menyimpan query saat ini. Kemudian Progress ini juga menyusun hasil berdasarkan relevansi atau best first, sehingga artikel yang paling sesuai akan muncul di paling atas halaman. Nah, kemudian aku pilih salah satu jurnal yang paling atas. Oke, kita bisa lihat di sini ada abstraknya. Nah, Progress ini juga memiliki fitur terjemahan, jadi kita tidak perlu melakukan translate lagi karena bisa diterjemahin langsung di Progress. Jadi ini dari bahasa Inggris
Kita translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini langsung terjemahin ya, langsung ke bahasa Indonesia. Kemudian di bagian kanan ini kita dapat melakukan berbagai tindakan seperti download PDF, cite, copy URL, print, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut juga sebagai actionable result. Gitu. Oke, berdasarkan proses penelusuran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pencarian yang tepat serta pemanfaatan berbagai fitur dalam ProQuest dapat membantu pengguna memperoleh informasi yang relevan dan berkualitas. Oleh karena itu, keterampilan dalam menyusun query dan memanfaatkan desain pencarian sangat penting dalam proses temu balik informasi. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.